dia baru kawin, sama-sama tidak ngerti. Sama-sama nggak ngerti, jadi datanglah bapaknya nanya, ngapain kau rupanya semalam? Nggak ada apa-apa. Jadi kan tidur aja, iya tidur aja. Aduh, bodoh kali, ayo ikut. Pergilah jalan dibawa bapaknya lah dia kan. Jadi dibawa jalan ke itu, ke tempat buangan sampah, ke TPA. Nampaklah anjing itu rame kan. Nampaknya, kau tengok itu ketemu bapaknya. Oh, gitu aja Pak. Iya, kau tengoklah pelajari itu. Iyalah, gampang lah itu. Malam, masuk dia kamar. Berutang tuduk, heboh kali. Tanya bapaknya ngapain? Rupanya dia tengoknya anjing kawin, anjing kencing. Dia kencing yang tempat tidur. Itu nih kencing geruduk anak rutes. Jadi ada orang dua toko nih, ya di Kampung Keling. Satu toko Cina, satu toko India. Jadi dia nih duduk aja. Dipandanginnya penjaga toko Cina tuh anak-anaknya. Dia bilang cantik kali ya mau ini. Kenapa bisa putih anak-anaknya? Kok saya punya anak tak ada yang putih? Dia punya anak putih. Ya, macam mana dia tanya alamak, macam mana kok bisa putih anakku? Oh ada caranya katanya. Macam mana? Nanti saya ajari. Kamar kau di mana? Oh sama-sama lantai 2. Bisa bicara dari dinding. Ya, jadi bilang apa yang aku bilang lakukan. Pasti anak kau putih nanti. Udah siap-siap. Malam jam 11. Udahlah. Nah, dia tanyalah. Dia ketok dinding tuh. Macam mana? Aliong, macam mana? Nah, kau coba naik. Kau naik, sudah. Nah, coba pompa. Apa yang saya bilang lakukan? Nah, pompa 2 kali, cabut. Pompa, itu sudah. Turun ke kanan, naik lagi, pompa lagi 2 kali. Nah, terus gitu aja. Belakangan, jadilah malam itu kan. Tahu-tahu berapa bulan kemudian lahir anak tuh hitam juga. Jadi dia bilang kenapa? Macam mana? Udah pompa kau suruh cabut. Tak ada lagi pompa-pompa. Hitam-hitam lah. Udah dia lagi kali suruh cabut. Mau hitam-hitam lah kata perempuannya. Ya, ada juga yang situ. Dia sama apa namanya? Dia jadi bapaknya. Macam mana caranya? Ya gitulah Pak. Oke lah Bu. Itu nanti kalau aku bunyikan lonceng, kau masuk. Cabut, bunyikan lonceng, masukkan cabut. Ya Pak. Teng, sudah masuk. Teng 2 kali masuk. Teng 3 kali. Terakhir nggak sembuh. Udah lah Pak, cepatlah loncengnya itu Tanya dibuka berkali Bu Bapak. Oke lah. Tergantung dia belajar ya. Iya, percepat lonceng Bu Bapak. Tapi dari cerita-cerita kita tadi nampakkan itu kali ya. Ini cerita kenangan hidup semua ini. Cerita pertama itu ada itu di stand up comedy ada. Iya. Karena yang muda-muda ceritanya arahnya ke stand up comedy. Kalau pengalamannya aja lah, pengalaman ngepek. Ya. Pengalaman ngepek. Nanti tersebut awak pula namanya Pak ya. Janganlah disebut. Enggak, paling tidak kalau dia masih ada udah nenek-nenek dia dengar aku itu dibicarakan tuh deh. Ada kisah kita tuh kan. Masih ingat dia rupanya sama aku katanya apa ya pula. Iya. Memang susah, cinta pertama itu paling susah dilupakan. Nah, itu dia. Makanya Bang Alis katanya tadi nggak cerita dia. Takut dia banyak yang teringat. Ada nenek-nenek banyak kali. Ya banyak. Iya. Aku diceritakan abang tuh gitu. Bisa ditelepon ya? Kenapa abang cerita memori kita kan nggak enak? Kalau dulu kalau kita ngepek itu kan kau tak dapat pun muka orangnya. Tengok atap rumah ada pulang pokok itu kan. Oh iya. Betul Bang. Ya, Nah kalau ngepek itu ya kebetulan profesi kita penyiar ini menguntungkan lah zaman muda dulu. Apa kan mereka nggak lihat muka kita, dengar suara ya kan. Apalagi waktu itu aku ngasuh acara konseling cinta kan. Wah, cewek-cewek itu merasa, waduh kalau pacaran abang itu jago kali. Taunya cuma hanya bisa bicara aja ya kan gitu. Nah itu juga zaman-zaman gitu kan gitu. Tapi dulu persaingan kuat. Kok tahu Is, ada satu dua pengalaman. Itu. Pengalaman di radio. Jadi kalau malam minggu, kan kita pasang lebih dari satu nih.
berkunjung lah. Itu kalau malam minggu itu kan pas jam itu kan jam 10 kita ada pilihan pendengar. Pilihan pendengar. Setelah itu kan musik 4 minute hours itu kan musik tengah malam. Jadi aku berkunjung. Tahu nggak? Itu aku rekam. Jadi begitu aku datang, cewek-cewek yang lain kan pikir aku di studio. Awak datang ke satu rumah. Nah sampai ke situ kawan tuh mau dengar radio kan. Belum diputar nih rekaman aku. Aku bilang, aduh, aku udah datang kemari ngapa sih? Takut ketahuan kalau itu rekaman gitu. Jadi kemana-mana orang pikir kita di radio gitu. Itu pula yang pengalaman jadi penyiar bisa kemana-mana ya itu. Ya itu ada triknya kalau lagi siaran. Jadi aku gitu juga. Setiap lagu yang terakhir kan untuk kita. Itu nggak pernah kita sebut sama. Untuk kamu. Spesial buat kamu. Nah, kamu tuh banyak. Ada 10 orang yang merasa. Ya. Sudah itu dibuat aturan lagi, Is. Buat aturan. Bang, kirimlah, Bang, untuk awak. Katanya. Nggak boleh ketentuan di radio itu, penyiar itu nggak boleh nyebut nama kalau ngirim itu. Jadi misalnya salam sayang untuk seseorang. Itu kan. Nah, seseorang. Untuk seseorang. Jadi, kenapa? Soalnya kita yang ngarang-ngarang itu nggak boleh. Siapa pula yang ngelarang nggak boleh kan? Tapi supaya kalau nanti disebut jadi masalah. Seseorang itu 10 orang yang merasa. 10 orang. Sebanyak-banyaknya orang gitu. Sebanyak-banyaknya orang. Jadi ya Bang Halis tahu lah. Kan dia paling lama jadi penyiar sampai sekarang. Kalau awak cuma 15 tahun ya jadi penyiar. Saya ingat satu baitnya itu. Lagu ini ditujukan buat si A di lembah penantian dengan ucapan ambil batu lempar gelas, ini lagu harap dibalas. Ya. Kalau itu ada Ubi ada talas tuh. Kalau di Alnora ada Ubi ada talas. Alnora. Aku tahu itu. Alnora. Kirim lagu harap dibalas. Untuk tiga gadis kelapa condong. Dua pemuda berbintang Virgo. tapi kita nggak sekonyol itu dulu ya Is ya, betul. Tadi kan dulu dia bawa lebih banyak jazz, maka dia ingat Aka tadi. Aka kan aku punya tuh real itu kan yang gede itu. Aka itu ya betul. Nah, jadi zaman dulu lah hebat kita jadi penyiar zaman dulu dibandingkan sekarang. Orang RRI kau tahu, waktu datang ke Radio USU bingung dia. Kan datang itu orang itu tuh nggak besok mau siaran mereka udah siapkan lagu-lagunya. Ya kan, operator udah nyiapin. Begitu datang ke ini, jadi abang siaran sendiri. Terus gimana nyari lagu? Lagu kan di kaset tuh, di belakang itu. Kemudian kita bisa tahu tuh mutar, abang pengalaman. Mutar di mana letaknya tahu kita. Hebat nggak itu? Pakai pensil pula tuh. Sudah itu kalau lagi siaran, orang minta lagu kita layani. Kan luar biasa itu, sendiri bisa layani. Pakai backsound. Jadi begitu terima telepon, putar backsound, lagu apa? Nyari sendiri. Jadi kalian kepala gila. Kalau aku nggak sampai ke nggak sampai ke kaset. Aku masih ke piringan hitam. Jadi masih tahu. Oh ya, itu lebih gampang. Piringan hitam pakai kaki juga ngambil piringan hitamnya, mengangkatnya. Di mana? Dikejar-kejar. Eldraba. Oh, Eldraba. Masih nggak ingat kebanyakan. Kenapa ya, Bang? Dikejar-kejar sama si Om Berut. Kita kan istilahnya dengan Om Berut. Ingat nggak? Nah, Om Berut, Orari, Rajia. Wah, sudah ada siaran amatir kita. Foto di Rajia, disita, diambil lampu TX-nya. Ingat nggak itu dulu? Ya, itu zaman 807, 813. Iya, masih ingat itu kayak gitu. Ingat lah, itu zaman. Ini enak nih cerita ini semua penyiar nih. Yang waktu itu ingat kali aku kan, itu TX itu kita taruh di punggung nyala. Iya, itu kan siaran itu di satu kamar, TX-nya di dalam. Itu pakai itu pakai 813 tuh tabung yang gede. Iya, betul. Ditaruh di belakang aku. Itu lampunya tuh hidup. Aku ada pengalaman satu yang berkesan. Aku ada pengalaman satu. Waktu itu aku siaran di Bonnie and Clyde. Jadi keluar anak-anak itu. Rupanya anak-anak reman-reman yang diantaranya dari anak Pondok Seng. Bertengkar sama aku. Satu orang. Anak Jalan Kediri. Bertengkar sama aku. Udah tuh kalah. Apalah dia ngalah. Pergi dia. Tak berapa lama pulang dia. Datang lagi dia rame-rame sama aku. Bang, apa? Sini bentar. Ya ada apa? Ini ngomong. Ya kita kan udah damai, aku bilang. Itu di situ. Dikeroyok aku. Sama ada satu orang lagi, ada orang India. Ini siapa lagi-lagi nih? Lawan. Dikeroyok aku kan ada kira-kira 7 orang meroyok aku. Lari aku ambil pisau. Ku kejar orang tuh. Lari bertaburan orang. Malam ini. Lari bertaburan orang tuh. Setelah lari bertaburan, aku pun lari lah. Pulang ke rumah. Besoknya ditanya sama adik aku, Mas Nes, kamu berantemnya? Iya. Waduh,
sama orang tuh, iya, ada satu orang namanya si Mame. Hah? Iya, tukang tikam itu, anak pondok sen. Oh iya, lari kau Mas Les. Kata. Aku lari besoknya langsung ke Binjai. 3 hari aku datang pulang pergi aku situ. Kalau udah malam pulang pergi. Lama-lama aku mikir, ini nggak bisa. Ini orang jadi mesti mati. Aku bilang kayak gitu. Pulang lagi aku, bagaimana caranya? Tahu besoknya mobilnya nabrak di Diponegoro, nabrak Masjid Agung, mati dia. Itu lari. Hati-hati Bang. Aku ingat kali itu. Aku hati-hati Bang. Kita lahir kita sama, tahun kita sama. Aku juga takut itu. Ada hal-hal yang kita ucapkan tanpa sengaja bisa mencelakakan orang lain. Ini nggak tahu. Beberapa kali loh, Ri. Aku juga nggak tahu tuh. Jadi pernah begini, Bang. Dapatlah aku proyek, ya, untuk mengerjakan perkebunan kelapa sawit di Pasaman dari Bapak almarhum Abu Hanifah Bakri yang pegang Bakri yang di sana di Kisaran. Jadi aku dikasihnya lah di sana untuk imas cincang tumbang di Pasaman sana. Besar. Jadi pokoknya hasil dari itu bisa beli rumah lah. Itulah rumah yang ku beli di Setiabudi itu. Cuman begini, pada waktu itu gini Bang, karena aku tidak bisa mengerjakan, dia kasih aku proyek, dia bilang oke, dia carikan kontraktornya. Ya. Jadi aku dibayar 6% untuk proyek itu. Nah, jadi cuman sudah dikerjakan berbulan-bulan tak ada uang putri. Nah kebetulan bapak ini tanya sama aku, udah Ri, udah terima bagian? Belum lah Pak, katanya belum beres. Siapa bilang belum beres? Udah beres loh, udah kami bayar dia. Aku tadi bayar. Nah, aku nggak usah sebut nama orangnya karena udah meninggal juga nih kawan. Wah marah dia. Jadi pas aku ke Kisaran, aku duduk sama dia. Orang lain main golf, tapi duduk berdua. Dia tanya, ini belum dibayarnya kau? Belum Bang. Aku ngasih kau supaya kau bisa beli rumah buat anak kau. Belum Pak. Dipanggilnya orang. Panggil itu orang. Datang kontraktor tuh. Tanya, stop kalau main golf itu. Udah kau bayar sehari? Ya inilah Pak, baru mau dibayar. Enggak ada itu, kau bayar itu sekarang. Katanya. Kalau enggak aku stop kau. Katanya. Aku enggak kenal siapa kau, aku kenal sehari, kau bayar aja. Jadi ya, malamnya aku nginap di rumah dia juga, di rumah DM itu. Jadi sama istrinya jago masak, orang Padang. Aku sama anak-anakku, sama istriku. Jadi ibu tuh bilang sama aku, sambil diambilkan nasi buat anakku, dia bilang, ya begitulah orang ya, Hari katanya. Sudah dikasih kepercayaan, udah dapat uang, tak mau dibaginya. Tahu Bang, kalimat aku begini Bang. Ya udahlah Bu, kalau memang rezeki dia, selamatlah dia itu. Kalau memang tak rezeki dia, celaka dia itu. Itu makan jam 8. Jam 10 malam terdengar kabar, Mercy-nya terguling-guling di jalan. Bam. Nah, sejak itu aku takut. Kadang-kadang kalau si Martin tahu persoalan itu apa, terus apa dia bilang, aku, kau ngeri kali kau. Jangan lain kali kau ngomong begitu. Kau memang bukan orang yang soleh, kau sholat tidak apa tidak. Tapi apa yang kau bilang didengar. Jadi kalau kau dengar, kau minta orang celaka orang itu. Janganlah kau bilang itu. Nah, sejak itu aku nggak mau lagi kayak mengumpat-umpat itu. Itu makanya hati-hati. Terus, ya, jangan sampai salah kalau bikin cakap sama si Ari. Ya, lewat kita nanti. Kalau salah aku bilang bisa. Mudah-mudahan ganteng dia, ganteng. Aku bilang, Bang Alis, mudah-mudahan dapat jodoh lagi. Jadi, jadi ada itu ceritanya ya di Padang ya. Si pahit lidah namanya. Oh ya, pahit lidah ya. Apa yang diucapkannya jadi. Jadi kalau ada orang begitu ngomong diaminkan sama malaikat. Ada juga ngomong diaminkan sama setan. Dua-dua ngaminin, ya kan? Kan ada yang bilang gini, apa yang paling banyak dosanya? Oh, memperkosa anak orang. Enggak seberapa.
Terus kenapa? Karena kalau memperkosa orang, Tuhan marah, setan kan senang. Tapi yang paling berat apa? Memperkosa anak setan. Saya tahu itu lah pasti itu dia. jadi dua-dua marah gitu. Jadi kadang-kadang bisikan itu harus bisa membedakan. Ada yang di samping kita kadang-kadang nggak tahu ini hidayah, ini apa, ini dari yang benar atau dari yang salah. Tapi kalau yang mau bilang itu aku percaya itu ada memang itu tidak datang dipilih misalnya itu orang yang taat, orang ini enggak. Yang kayak gitu tuh siapa aja. Jadi tidak ada. Begitu ya, semua orang bisa ya. Aku selama ini aku udah pengalaman lah, ya Bang Ali. Masalah rezeki ini, aku sudah berusaha dengan apapun yang kulakukan. Tapi aku hanya menerima gaji sesuai dengan apa namanya ini. Kalau aku bekerja sekian, gaji aku sekian gitu. Aku pernah punya yang jelas-jelas aja. Iya, yang aku udah berusaha segala macam pekerjaan, nggak ada yang jalan. Dan aku hanya terima. Kalau aku terima yang besar di tempat yang lain, aku yakin tempat lain mati. Jadi itulah makanya rezeki itu udah ditentukan. Udah aku. Jadi apa tadi? Ya? Apa yang 5 hal yang tidak bisa berubah? Langkah, jodoh, rezeki, pertemuan, maut. 4 ya. Ya. 4 itu. Jadi aku nggak akan mungkin lagi. Udah aku coba. Nggak, kalau itu Jai kan di agama kan jelas itu apanya bahwa rezeki itu datang dari tempat-tempat dan dari arah dan waktu yang tidak pernah. Iya, Dus. Aku udah itu coba. Memang udah dikasih. Jadi rezeki itu gini, makanya kadang-kadang susah ya. Yang dibilang orang misalnya ada orang miskin, itu orang miskin itu beda dengan orang fakir. Nah, ini balik ke situ. Artinya apa? Kan orang sebenarnya yang cari itu kayak kau bilang kau nggak perlu macam-macam. Itu yang paling bahaya itu kan orang miskin. Orang miskin itu bukan nggak punya duit, terlalu kebutuhannya melebihi daripada apa yang dia miliki, itu dia miskin. Terus ya kan jadi. Aku yang tahu itu yang memang betul itu kejadian. Waktu aku coba Erwin Masrul bilang, "Duh, enak kan lo kawin kalau naik haji udah Win. Mau 25 tahun dia naik haji kan? Gampang tuh naik haji. 10.000 perak bisa naik haji. Iya, bagaimana caranya? Kau hitung pendapatan kau sekarang. Kau pendapatan 1 juta sekarang, kau masukkan 10.000 perak ke bank. Kalau bulan depan pendapatan 1,5 juta, yang 500 bukan hak kau. Kau masukkan ke bank itu hak haji. Begitu kau lakukan, 1 tahun dapat aku. Dan aku dapat rezeki, betul dari sumber yang tak jelas. Ya. Jelas. Tak jelas, dan nggak pernah kita tahu ya datangnya daripada. Halal. Tapi datangnya kok bisa ini dapat mudah kali gitulah dia. Itulah dibilang bayar zuku min haitsu la yahtasib. Apa itu, Bang? Setelah itu keluar dari tempat yang tak tersangka-sangka. Bayar tasib dan tak terhitung jumlah. Iya, aku dapat langsung 1 tahun. Tahun depannya nggak ada lagi macam itu dapat. Nah, itu betul ya. Jadi memang kita nggak bisa mengenai rezeki ini susah kita bicaranya. Tadinya aku mau bertanya kepada Idrus, ya, dia kan agamanya lebih kuat dari aku. Bang Halis lebih tua dari aku, mau bertanya. Kadang-kadang Bang, tapi aku percaya itu, ya. Aku agak berbeda sama aku. Aku percaya, kalau kita berbuat baik, belum lagi kita berbuat, baru niat saja, sudah ada pahalanya. Ya. Baru kita niatkan saja, itu sudah berpahala kita, akan dapat pahala. Filosofinya apa? Itulah hebatnya agama itu. Kau niat baik saja belum kau lakukan sudah dapat pahala. Tapi kalau kau niat jahat sebelum kau lakukan kau nggak dosa. Hebat nggak itu? Karena filosofi mengatakan begini, kalau kau niat jahat karena kau tidak berdosa nggak perlu kau lakukan kejahatan itu. Tapi kalau kau niat jahat sudah langsung kena dosa, tanggunglah sudah dosa juganya. Tapi itu hebatnya itu. Gitu. Ya. Ya kan? Bagaimana Bang Haris?